Halo, apa kabar untuk Leo? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk Leo dalam energi asmara aku dan dia. Sekali lagi tuh buat teman-teman ya, untuk energi kehidupan aku skip, aku gabungkan lagi untuk per tiap bulan aja karena ada situasi dan kondisi yang kalau tiba-tiba ini nggak enak banget ya kalau aku harus main skip-skip aja. Jadi memang aku jadikan satu. Jadi kalau suatu waktu aku ada urusan, memang ada situasi dan kondisi yang memang harus di real life yang harus aku kerjakan, jadi nggak membuat kalian kecewa ya. Jadi ini sekali lagi untuk teman-teman, sekali lagi aku harap kalian bisa memahami ya. Aduh, ya ini namanya manusia juga pasti ada situasi dan kondisi tanpa diduga, itu pasti ya. Makanya dan kali ini aku mau reading buat teman-teman tentang energi asmara aku dan dia. Ini energinya adalah general seperti biasa. Kalau nggak cocok di video yang satu ini, kamu bisa cek di video yang lain sesuaikan dengan Sun, Rising dan Venus. Dan untuk teman-teman Leo, namanya juga energi aku dan dia, energinya bisa vice versa atau terbalik ya. Kalau misalnya yang di atas atau yang di bawah. Oke. Ada wedding, this situation involve marriage. Oke, kalau udah ngomong seperti ini, yang pertama ya, kamu terhubung dengan suami atau istri kamu. Ini di hubungan keluarga atau hubungan pernikahan. Atau situasi ini terhubung tentang mungkin ada keniatan udah fix aku ingin menikah, udah kayak siap untuk menikah atau apapun ya. Di sini kita ngomong masalah pernikahan atau bisa saja tentang cinta segitiga atau segi empat sekaligus ini. Nah, karena kalau ngomong masalah involve marriage ini sendiri ada wedding. Ini bagi teman-teman yang kayaknya udah siap untuk ke jenjang yang lebih. Nah, ya. Kalau udah mau serius benar-benar niatnya itu sampai dengan menikah atau bahkan hubungan yang kayak udah erat banget dan udah merencanakan pernikahan, who knows ya kan? Oke. Kita ngomong masalah wedding ini sendiri karena situasi hubungan kalian itu dikarenakan tentang pernikahan, intinya seperti itu. Oke. Untuk Leo, jadi ada sih kayak beberapa teman-teman tuh kayak di saat kita udah lagi semangat-semangatnya, kita udah lagi serius-seriusnya untuk siap menikah, taunya pasangan yang belum siap. Nah, seperti itu ya. Jadi ada sih beberapa dari teman-teman itu kayak hubungan terputus karena pasangan merasa belum siap dengan yang namanya kehadiran pernikahan itu sendiri. Nah, ini. Makanya kita ngomong masalah wedding ini banyak banget ya. Oke, aku cek dulu. Four of Swords. Four of Cup. Wow. Sekali lagi ini memang sifatnya, ini kalau aku lihat butuh banget waktu untuk kayak, kalaupun kamu situasinya kamu yang semangat, ini bener kan? Ini kayaknya segala sesuatu kayak perlu dipikir-pikir dulu deh ya. Kayaknya ada situasi yang harus dipikir terlebih dahulu. Nah, sebelum melakukan sesuatu. Oke. Ada Air of Swords.
Ada the world. Ada Three of Cups sih. Ini bener-bener tentang pernikahan deh ya kayak. Bener-bener tentang pernikahan ini ya, celebrations, weddings, atau bisa saja kamu dapat undangan dari mantan yang tiba-tiba menikah. Nah ini, karena di sini aku juga ada lihat situasi itu ya, walaupun nggak banyak. Ada beberapa nih kayak ini energi Leo mendapatkan kabar bahwa orang yang kamu sayangi, nggak harus mantan, tapi orang yang kamu sayangi, gebetan kamu ternyata udah menikah atau akan menikah. Nah ini dia. Makanya di sini sebagian dari kamu nih kayaknya butuh waktu untuk kayak ingin kayak calm down gitu ya, mungkin karena ini udah kayak terkejut banget. Nah oke, Page of Swords sih, bener-bener deh. Two of Swords. Jadi gini, kalau aku lihat dengan hadirnya Two of Swords ini kayak entah kamu entah dia. Karena ini kita ngomong masalah situasi wedding ya, wedding. Ini bisa banyak loh. Ini kayaknya nggak terhubung, nggak harus kamu dengan apapun, nggak harus dengan cinta segitiga empat atau bahkan dengan gebetan kamu, pacar kamu, istri, suami kamu, nggak ada ya. Jadi ini kayak memang kayaknya energinya general banget. Jadi gini, kalau aku lihat ada situasi dan kondisi di mana dengan hadiah Four Swords ini kamu ini butuh waktu untuk berpikir. Jadi kalau kita ngomong masalah katakanlah ini cinta segitiga atau cinta segi empat, ini terhubung dengan pilihan ya. Pilihan atau nggak mau terburu-buru dari situasi dan kondisi. Orang yang datang dalam kehidupan kamu memberikan perasaan dia terhadap kamu, tetapi karena aku bilang ini situasinya mungkin karena salah satunya sudah ada yang menikah, makanya kamu kecenderungan bagaimana untuk kedepannya dan seperti apa, kamu mencoba untuk berpikir di sini ya. Nah, berpikir di sini. Atau bisa saja kamu juga baru mengetahui bahwa si dia udah menikah atau si dia akan menikah. Nah, nih. Padahal di sini kamu kayak gimana ya? Kalau menurut aku itu bisa dibilang perasaan kamu begitu dalam ya, begitu dalam. Mungkin itulah alasan kenapa dia cuek sama kamu atau nggak peduli sama kamu, atau bahkan ada perubahan sifat dia, ternyata dibalik semua itu dia akan menikah atau sudah menikah ya, tanpa kamu sadari sih. Ada ada pihak dari pernikahan di sini muncul kalau aku lihat. Kalaupun ini adalah di situasi kamu yang memiliki pasangan, ya, di sini memang kamu butuh waktu untuk gimana ya, maju mundur juga sih di sini. Apapun yang kamu lakukan kayak serba salah juga ya. Nah, serba salahnya mungkin saat ini dia jauh dari kamu, tapi posisinya tuh kayak kamu ingin hubungi dia, kamu ingin bersama dia, itu tapi kayak serba salah juga. Apakah kamu harus menghubungi atau tidak ya, kalau aku lihat. Dan di sini kamu mencoba kayak perasaanmu ya, ingin kamu redam. Karena perasaan yang begitu dalam ini terkadang itu belum bisa terkontrol, tapi kamu berusaha untuk mengontrol itu. Di posisi lain kamu juga tahu dan berpikir bahwa dia sudah memiliki pasangan. Nah, atau dia akan menikah. Nah, seperti itu ya. Jadi ceritanya ingin tahu kabarnya, ingin mencoba kayak melangkah kayak katakanlah untuk sekedar menyapa. Itu terkadang kamu itu antara gua harus nyapa dia atau enggak, apakah aku harus kontak dia duluan atau tidak. Tapi posisi memang kayaknya ada beberapa dari Leo ini agak dicuekin juga ya, untuk chat atau telepon kamu, pesan dari kamu ini kayak gak dibalas, karena kita ngomong masalah Four of Cups di sini ya. Nah, sedangkan dia di sini kalau aku lihat dia ingin
menyelesaikan, bukan menyelesaikan ya, jadi kayak close the cycles. Jadi kayak siklusnya ini memang benar-benar dia tutup karena pengkhianatan. Ada pengkhianatan asli deh ya. Jadi ini bisa saja kalau kamu yang diselingkuhin. Nah ini ya, ini energi vice versa. Bisa saja kamu yang diselingkuhin di sini, yang membuat kamu agak kecewa ya di sini. Bukan kecewa, tapi kayak kalau sedih itu pakai banget gimana sih? Atau bisa saja dengan hadirnya Queen of Cup ini sendiri, ini ngomong masalah pernikahan ya. Jadi jika kamu dalam hubungan pernikahan, mungkin ada situasi salah satu dari kamu ingin terlalu mengekang, terlalu bawel, terlalu cewek atau terlalu terlalu pokoknya ini membuat pasangan tidak nyaman. Kalau aku lihat ya, membuat pasangan tidak nyaman. Akhirnya membuat dia itu kayak benar-benar ingin close the cycles dengan mencari seseorang yang lain. Nah, ini loh. Karena di sini aku juga lihat ada triparty ya. Ada triparty di sini karena hubungan yang juggling atau yang nggak seimbang ya. Mungkin saja dia di hadapan kamu dia kayak biasa-biasa saja, tapi ternyata dia menyimpan banyak sesuatu ya, kayak nggak nyaman, terus kurang apalah di sini ya. Makanya di sini dia itu kayak benar-benar berhati-hati ya, menyimpan kondisi ini, menyimpan kondisi dia bersama pasangan dia yang lain. Nih contoh ya, karena di sini aku lihat dengan hadirnya dia kayak mengalami jalan buntu ya. Ini nggak tahu, ini kayaknya modelnya terpaksa, jujur banget ya. Kalau aku lihat ini kayak modelnya terpaksa karena apa ya? Melihat dia ini karena merasa nggak maaf gimana ya kalau aku bilang, merasa dalam hubungan ini kayak nggak nyaman, akhirnya dia terpaksa memilih bersama orang lain. Nah seperti itu. Tetapi juga ini nggak harus dengan triparty juga ya. Tadi yang seperti aku bilang, kalau kamu terhubung dengan mungkin gebetan kamu yang kamu mendengarkan suatu kabar ternyata dia mau menikah atau ternyata dia sudah menikah, ini yang bikin kamu ingin calm down. Ini ya seperti itu. Banyak sekali Leo dalam hubungan di sini, aku dan dia ini kayak ingin calm down dulu, ingin menyendiri dulu, kayak mencoba untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nah ini loh ya. Tetapi di sisi lain, karena di sisi lain kamu tahu bahwa kalaupun maju itu sulit buat kamu, tetapi mundur pun kamu masih ada perasaan. Ada sih keinginan kamu untuk membuka hati kepada orang lain, tetapi di posisi yang lain antara pikir dan hati kamu masih ada bertolak belakang ya. Perasaan kamu masih ada untuk seseorang, tetapi dalam pola pikir kamu tahu bahwa sulit buat kamu untuk bersama dia. Nah ini. Atau bahkan kalau ini ngomong masalah four party relation, ini kamu kecenderungan untuk mencoba memperbaiki situasi dan kondisi terhadap pasangan kamu, walaupun kamu tahu bahwa di hati kamu ini masih ada orang tersebut. Nah ini loh ya. Kita ngomong masalah ada seven swords ya. Seven swords ini tidak harus dengan berkhianat juga, tetapi intinya tuh kayak dalam hubungan ini ada yang mengkhianati. Nah seperti itu ya. Kalau aku lihat dalam hubungan ini kayak ada yang mengkhianati, ada yang kayak berselingkuh lah, atau memang niatnya emang gak baik lah atau apa di sini ya. Karena kemungkinan juga saat dia mendekati kamu dia berbohong, ternyata dia udah memiliki pasangan, bisa juga seperti itu. Ini banyak banget ya, kita ngomong masalah wedding ini sendiri. Dan memang posisinya kalau aku lihat dia sempet confused, sempet bingung ya, jalan apa yang harus dia pilih saat dia ini. Nah seperti aku bilang ya, seven swords sih ini baru tahu ya. Seven swords ini tuh kayak gimana ya, dia nggak menyadari kalaupun ini bukan tentang triparty atau tentang situasi berkhianat. Seven swords ini juga bisa melambangkan tentang dia tidak sadar apa yang baik buat dia ke depannya. Nah ini loh. Jadi dia berharap, karena aku lihat dengan hadiah the world ini sendiri itu kayak not seeing clearly. Jadi kayak tidak melihat dengan jelas
dengan siapa, dengan situasi apa yang saat ini dia hadapi. Berarti apa? Mungkin saja memang dia belum benar-benar siap dengan kondisi pernikahan. Ini orang ini sangat berhati-hati ya. Makanya kenapa? Karena mungkin saja kondisi, kita ngomong masalah pentacle di sini karena kondisi keuangan yang masih belum baik. Kita ngomong ya, karena kondisi keuangan yang belum baik, sehingga di sini dia itu kayak masih cemas tentang apa yang ada di hadapan dia, yaitu keuangan ataupun masa depan. Makanya untuk marriage ini sendiri dia cukup berhati-hati di sini. Ya, dia sempat bingungnya kenapa? Karena di posisi lain dia tahu sih bahwa hubungan ini memang udah deket banget dan bisa diibaratkan serius ya, udah benar-benar serius, dan tetapi dia juga nggak bisa memberikan jawaban karena dia tahu bahwa kondisi saat ini tidak memungkinkan dahulu. Nah, ini bisa jadi hubungan menggantung ya. Ada Page of Swords. Soalnya Page of Swords tentang waspada, berhati-hati, cemas. Dia cemas kalau mungkin saat menikah, iya kalau dia nanti bisa memberikan yang terbaik, atau dia udah siap kalau ternyata dia belum siap. Karena mungkin saja ada situasi di antara hubungan kalian yang membuat dia seperti ini. Ini banyak banget ya kalau aku lihat ada The Devil. Kita ngomong masalah The Devil ini bisa dari yang pertama hubungan perselingkuhan itu karena salah satu itu gimana ya, jadi kayak kamu mungkin saja kenapa alasan kamu berselingkuh karena kamu merasa nggak nyaman dalam hubungan pernikahan kamu, nggak nyaman dengan pacar kamu, bisa juga seperti itu. Atau bahkan si dia yang berselingkuh dari kamu mungkin saja juga seperti itu. Atau dengan hadirnya four party relation ini, kalian berdua itu sama-sama tidak nyaman dengan pasangan masing-masing, bisa juga seperti itu. Karena kita ngomong masalah hubungan ini terlalu toksik banget. Nah, ya, kita ngomong masalah hubungan toksik banget di sini. Tetapi kalaupun di sini memang kamu pihak ketiga, sama-sama ada kalian pihak kedua ya, sama-sama di pihak kedua, ingatlah dengan hadirnya Page of Cup, ini bisa saja salah satu dari kamu ini terlalu mengekang, terlalu menuntut, terlalu sayang, saking sayang pakai banget, sehingga salah satunya ini merasa nggak nyaman sehingga dia harus pergi dari kamu. Ini bisa juga ya. Makanya dengan hanya Seven Sword ini sendiri, kalau menurut aku kebanyakan dari dia ini kayak masih bimbang ya dalam menentukan keputusan mana yang terbaik untuk dia, mana yang terbaik buat kamu, terus keputusan apa yang harus dia ambil, karena sejatinya dia juga masih ada perasaan sama kamu. Nah ya kan, dia masih butuh waktu untuk sendiri untuk mendapatkan pencerahan ya. Oke, sekali lagi itu untuk teman-teman Leo. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.